Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang gaya dan beban. Gaya adalah suatu sebab yang mengubah sesuatu benda dari keadaan diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Gaya digambarkan sebagai vektor yang memiliki arah dan besaran. Garis yang dilalui oleh gaya tersebut yaitu garis kerja gaya. Titik tangkap gaya yang bekerja pada suatu benda boleh dipindahkan pada sepanjang garis kerjanya. Menurut tempat terjadinya, gaya dibedakan menjadi satu, gaya luar, yaitu gaya-gaya yang berasal dari luar menimpa benda. Dua, gaya dalam, yaitu gaya-gaya yang terjadi di dalam benda sebagai akibat dari gaya-gaya luar menimpanya. Momen dari suatu gaya adalah hasil kali gaya tersebut dengan jarak gaya itu sampai titik yang ditinjau. Beban atau muatan. Struktur adalah himpunan elemen-elemen bahan yang dapat meneruskan beban-beban atau gaya-gaya muatan ke elemen-elemen bahan lain yang akhirnya diteruskan ke tanah dengan aman. Benda dan muatan adalah beratnya benda atau bagian dari suatu bangunan yang bersifat tetap atau akibat penghunian. Menurut peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung, beban atau muatan dibagi atas 5 macam, yaitu beban mati atau dead load adalah beban yang bersifat tetap atau konstan. Contoh beban struktur sendiri seperti atap, rangka atap, balok, lantai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu beban hidup atau life load. Adalah beban yang bersifat tidak tetap, bergerak, berubah sewaktu-waktu. Contoh manusia, berbagai perabot, dan lain-lain. 3. Beban angin atau wind load adalah beban berupa angin dengan segala arah dan kecepatannya. 4. Beban gempa atau earthquake load adalah beban berupa gempa bumi atau pergerakan atau pergeseran lapisan tanah bumi. Yang kelima, beban khusus atau special load adalah beban-beban yang merupakan penyederhanaan kenyataan sehari-hari. Contoh penurunan atau settlement, efek cuaca, panas, suhu, temperatur, susut, dan lain-lain. Dari bentuk pembebanan kepada suatu konstruksi, beban dapat dibedakan menjadi satu, beban atau muatan terpusat atau muatan titik adalah beban atau muatan yang tertuju pada satu titik. Contoh manusia, perabot, benturan, dan lain-lain. 2. Beban atau muatan terbagi adalah beban atau muatan yang tidak tertuju pada satu titik, tapi terbagi pada bagian atau seluruh elemen struktur tersebut. Benda atau muatan terbagi dibagi atas 1. Beban atau muatan terbagi merata adalah beban atau muatan yang terbagi merata sepanjang benda tersebut. Contoh balok, pelat, lantai, rangka atap, dan lain-lain. 2. Beban atau muatan terbagi segitiga adalah beban atau muatan yang terbagi berupa bidang segitiga. Contoh konsol, mezanin, cantilever, dan lain-lain. Dari sistem pembebanan pada suatu konstruksi dapat dibedakan menjadi beban atau muatan langsung adalah beban atau muatan yang diteruskan secara langsung ke tanah atau elemen-elemen struktur lainnya. Beban atau muatan tak langsung adalah beban atau muatan yang diteruskan secara tidak langsung ke tanah atau elemen-elemen struktur yang lain. Reaksi adalah sikap atau tindakan yang dilakukan benda melawan gaya atau aksi yang menimpanya. Bila pada suatu benda dikerjakan suatu gaya P dan benda tersebut tidak ditumpu atau sokong, maka benda tersebut akan mengalami 1. Translasi atau pergeseran adalah gerakan dalam arah mendatar atau horizontal. Vertikal, perpindahan atau transformasi atau gabungan dari keduanya. 2. Rotasi atau putaran adalah gerakan berputar terhadap titik yang ditinjau. Dalam hukum statika terbagi menjadi hukum statika tertentu, yaitu gaya horizontal H sama dengan 0, gaya vertikal V sama dengan 0, momen M sama dengan mol, yaitu 3 persamaan dasar statis tertentu. Hukum keseimbangan yaitu aksi sama dengan reaksi.
Struktur statis tertentu adalah struktur dalam mencapai kesetimbangannya harus memenuhi persyaratan 3 persamaan dasar statika tertentu, seperti di atas. Gaya dalam keadaan setimbangan. Gaya-gaya dalam keadaan setimbang bila satu gaya itu berpotongan atau bertemu pada satu titik. Dua diagram gaya-gaya itu membentuk segi banyak tertutup atau gaya kejar-mengejar berurutan. Resultan dua gaya. Ini contohnya. Resultan lebih dari dua gaya, ini contohnya. Ini ukuran sudut. Dan ini rumus sinus, rumus kosinus, dan rumus tangen. Ini harga-harga istimewanya. Ini ukur sudut siku-siku. Ini rumus Pitagoras. Dan selesai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan saya dan bosku. Terima kasih.